Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Dalam Markus pasal 3, kita melihat hamba penyelamat sebagai pembebas yang membebaskan orang dari belenggu ritual keagamaan. Ia menyatakan kemarahan dan kesedihan atas kekerasan hati para penentang, namun menunjukkan kemurahan hati dan kuasa ilahinya kepada yang sakit, memulihkan anggota tubuh yang lumpuh. Ini menunjukkan gabungan kebajikan insani dan kuasa ilahinya. Kuasa keilahiannya juga terlihat dalam pemulihan tangan yang lumpuh. Pelayanan Injilnya seringkali menghadapi halangan, baik dari kerumunan orang banyak maupun dari teriakan setan-setan yang ia larang memberitahukan siapa dia. Tujuan utama pelayanan Injil hamba penyelamat adalah melayani Allah kepada manusia dan mengusir setan-setan. Menyuruh iblis meninggalkan manusia. Ini adalah peperangan untuk menghancurkan iblis dan kerajaan kegelapannya. Orang-orang berdosa tertawa dalam rumah iblis. Hamba penyelamat mengikat si orang kuat itu, yaitu iblis, dan masuk ke dalam rumahnya untuk merampas orang-orang berdosa. Ini dilakukan agar mereka dapat dibawa ke dalam rumah Allah melalui kelahiran kembali demi kerajaan Allah. Pelayanan ini dilakukan dengan Roh Kudus yang mengurapi dan memimpinnya. Bahkan keluarga hamba penyelamat pun kadang mengganggu dengan keprihatinan alamiah yang dapat digerakkan oleh si jahat. Namun, hamba penyelamat menunjukkan penolakan terhadap keprihatinan alamiah ini untuk menggagalkan rencana si jahat dan menggenapkan pelayanan Injilnya. Ia tidak mau tinggal dalam hubungan hayat alamiah, menunjukkan kemutlakannya bagi Allah dalam keinsaniannya. Melalui pelayanan Injilnya, hamba penyelamat menjadikan orang-orang berdosa yang percaya sebagai kerabat rohaninya, saudara-saudaranya di rumah Allah, dan anggota-anggotanya demi pembangunan tubuhnya yang misteri untuk melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa menjamah Dia hari ini? Ini bukan lagi sentuhan fisik, melainkan sentuhan iman. Ketika kita percaya dan menerimanya, kita mengalami pembebasan dari belenggu dosa, penyembuhan rohani, dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita diutus untuk melanjutkan pelayanan Injilnya, mengusir kegelapan, dan membawa terang ke dunia ini. Pernahkah Anda merasa terperangkap, seolah memikul beban yang terlalu berat? Kita sering mencari pahlawan, seseorang untuk memutus rantai. Hari ini, mari kita bicara tentang pembebas utama, hamba penyelamat, sosok yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Bayangkan seseorang yang memahami perjuangan terdalam Anda karena dia berjalan di bumi ini, namun memiliki kuasa surga untuk membebaskan Anda. Itulah yang sedang kita jelajahi. Hamba penyelamat ini bukan hanya seorang guru yang perkasa, dia adalah pembebas dalam tindakan. Dia tidak hanya berbicara tentang kebebasan, dia membawanya. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia tidak hanya memperbaiki masalah fisik, dia memulihkan martabat, membebaskan orang dari isolasi sosial dan keputusasaan. Ketika dia mengusir roh-roh jahat, dia melancarkan pertempuran rohani langsung, merebut kembali wilayah untuk terang dan harapan. Pelayanannya adalah tantangan terus-menerus terhadap kekuatan yang berusaha mengendalikan dan menindas kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dia menghadapi perlawanan besar, tidak hanya dari otoritas manusia yang merasa terancam, tetapi dari kekuatan rohani kegelapan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia maju dengan misi cinta murni. Salah satu konsep paling kuat dari pelayanannya adalah menjamah dia. Memikirkan tentang wanita yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dalam budayanya, dia dianggap najis, seorang buangan, tapi dia memiliki iman yang radikal. Dia percaya, jika dia bisa menyentuh jubahnya, dia akan sembuh, dan dia sembuh. Sentuhannya bukan hanya tindakan fisik, itu adalah tindakan iman yang putus asa, menjangkau dari kedalaman penderitaannya. Bagaimana kita bisa menjamah dia hari ini? Kita tidak bisa secara fisik menjangkaunya, tetapi prinsipnya tetap sama. Kita menjamah dia ketika kita berdoa dengan iman yang sama, putus asa dan percaya, bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi mencurahkan hati kita, percaya bahwa dia mendengar dan peduli. Kita menjamah dia ketika kita membenamkan diri dalam ajarannya, membiarkan firman-Nya mengubah pikiran dan tindakan kita. Kita menjamah dia ketika kita melayani orang lain dalam namanya, menjadi tangan dan kakinya di dunia yang sedang terluka. Setiap tindakan kebaikan, setiap momen ibadah yang tulus, setiap langkah iman adalah cara untuk menjangkau dan terhubung dengan kuasa ilahinya.
Kehidupan hamba penyelamat lebih dari sekadar cerita kuno, itu adalah cetak biru untuk hidup kita sendiri. Dia memanggil kita untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini bukan panggilan untuk menjadi sempurna, tetapi panggilan untuk menjadi setia. Kita dipanggil untuk menjadi pembebas di sudut-sudut kecil dunia kita sendiri. Ini berarti berdiri melawan ketidakadilan, menawarkan telinga yang mendengarkan kepada yang kesepian, dan berbagi pesan harapan dengan mereka yang putus asa. Ini berarti terlibat dalam pertempuran rohani yang sama, dipersenjatai bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan iman, doa, dan kasih. Tindakannya menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang dominasi, tetapi tentang pelayanan dan pengorbanan. Jadi, mari kita rangkul panggilan ini, mari kita hidup dengan keyakinan bahwa kuasa yang sama yang bekerja melalui hamba penyelamat tersedia bagi kita hari ini. Semoga iman Anda diperkuat, semoga harapan Anda diperbarui, dan semoga Anda mengalami berkat dan kedamaiannya yang mendalam di setiap area hidup Anda. Dia adalah harapan kita, pembebas kita, dan pemandu kita. Mari kita berjalan di jejaknya, melanjutkan warisan kasih dan kebebasannya. Ya, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan untuk pesan iman dan dorongan lainnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa menjamahnya dengan iman, menemukan kebebasan sejati, dan menjadi saluran berkatnya di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.